Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ala adda'i la ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Alhamdulillah, pada hari Rabu malam yang berbahagia ini kami dapat menemani Anda dan keluarga tercinta dalam program konsultasi online COVID-19 HSI Peduli. Alhamdulillah, malam ini adalah pertemuan ke-9 dari layanan konsultasi interaktif melalui Zoom tentang COVID-19 bersama dokter-dokter HSI Peduli. Tema pada malam hari ini adalah menjaga ibu hamil dan janin sehat cerdas. Sebagai informasi, jadwal konsultasi melalui Zoom ini dilakukan 2 kali dalam sepekan dengan jadwal seperti terlihat di layar monitor atau pada link dokter.hsi.id. Saya ulangi, bisa dilihat di layar monitor atau pada link dokter.hsi.id. Bersama kita telah hadir Dr. Rian Hari Kurniawan. Beliau adalah seorang spesialis obstetri dan ginekologis atau kita biasa menyebutnya sebagai dokter kandungan. Berikut profil beliau dapat kita lihat bersama di layar. Ya. Baik, profil Dr. Rian Hari Kurniawan SPOG, beliau nama Rian Hari Kurniawan, berdomisili di Jakarta, status menikah dengan 3 anak, riwayat pendidikan di S1 FKUI lulus tahun 2009, kemudian spesialis FKUI lulus 2015. Tempat praktik beliau ada di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Pelni, dan Klinik Bocah Indonesia. Baik, langsung saja kita sapa dulu dokter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Mas Beni. Ahlan bik, dok. Ahlan bik. Alhamdulillah. Baik, dok. Saya mau sampaikan dulu untuk tema malam ini. Mohon izin, nanti kita akan kembali ke dokter. Baik, para sahabat. Pada masa kehamilan, gizi ibu hamil merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang janin di dalam kandungan. Dari seluruh organ janin, bagian otaknya lah yang paling terkena pengaruh dari pola hidup sang ibu, terutama dari apa yang dikonsumsinya. Oleh karena itu, menjaga kehamilan dan memantau kondisi janin secara rutin sangat penting dilakukan, agar ibu dan calon bayi tetap sehat hingga tiba waktunya persalinan. Perlu diketahui pula bahwa kebutuhan gizi serta nutrisi pada ibu hamil berbeda dengan kebutuhan orang lain pada umumnya. Ibu hamil akan memerlukan nutrisi dan perawatan yang lebih baik untuk menjaga kesehatan diri sendiri serta calon bayi di dalam kandungan. Dengan kata lain, kesehatan mental dan kecerdasan bayi bisa dibentuk sejak sebelum ia lahir. Mau tahu caranya? Nah, ayo kita simak tips agar bayi terlahir sehat dan cerdas. Mari kita simak terlebih dahulu penjelasan Dr. Rian, SPOG, mengenai hal ini. Tafadhol dokter, untuk sedikit memberikan penjelasan mengenai tema pada malam hari ini. Tafadhol, Mas. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah rekan-rekan semua, hari ini kita jumpa kembali ya Mas Beni di dalam konsultasi online ya dengan topik menjaga ibu hamil dan janin tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan 1 September 2021. Topiknya menarik sekali Mas Beni karena tentu setiap ibu hamil dan juga suaminya dan juga keluarganya pasti mengharapkan ibu ini hamil dalam kondisi yang sehat ya. Dari awal hamil sampai dengan lahiran 9 bulan. Kemudian mereka juga mengharapkan janin yang ada di dalam perut ibunya ini juga sehat terus sampai dengan lahir, dan lahirnya juga dalam kondisi sehat dan baik. Dan berharap janinnya ini tumbuh menjadi anak yang cerdas. Jadi ini panjang sekali nih, Mas Beni, harapannya. Tapi memang begitu, memang betul, ya, karena kita ingin melahirkan generasi yang berkualitas, yang cerdas, ya. Dan kecerdasan seorang anak nantinya itu sudah dari banyak penelitian membuktikan bahwa kecerdasan itu dipengaruhi oleh bagaimana kondisi saat janin. Jadi tidak serta-merta dari lahir itu startingnya, tapi dari saat janin lah sebenarnya intinya
bagaimana bayi ini bisa berkembang menjadi anak yang cerdas ya. Nah, mungkin sebagai pengantar sedikit saja, teman-teman, sahabat HSI ya. Jadi tentu kalau ibu hamil itu yang pertama kita perlu bahas adalah perubahan tubuh ya. Tentu ibu hamil ini akan bertambah perubahan tubuhnya seperti berat badan utamanya ya. Kemudian berbagai fungsi-fungsi organ tubuh seperti organ jantung, kemudian pernafasan, hormonal, fisik. Nah, perubahan tubuh ini memerlukan asupan gizi yang sangat baik. Jadi kita nanti akan bicarakan lebih menekankan pada bagaimana pemenuhan nutrisi, ya nutrisi ibu dan janin. Karena sejak awal pembuahan sampai dengan nanti lahir bayi, ya sampai dengan bayinya bahkan sampai usia setahun itu nutrisi sangat penting sekali dipenuhi oleh seorang ibu hamil. Ya nanti kita bicara nih, Mas Beni. Bagaimana sih dok sebenarnya pertambahan berat badan yang ideal ya? Kemudian kalau pada awalnya gemuk atau pada awalnya kurus itu nambahnya sama atau enggak? Dari mana kontribusi berat badan seorang perempuan itu kalau lagi hamil bertambah? Kemudian bagaimana cara memenuhi kebutuhan kalorinya dan berbagai macam variasi nutrisi-nutrisinya, termasuk mungkin suplemen-suplemennya, dan bagaimana pemantauan janin selama kehamilan. Mungkin itu sebagai pengantar saja nih, Mas Beni. Pengantar diskusi hangat kita malam ini. Alhamdulillah, jazakallah khair atas penjelasannya. Baik, dokter, kiranya kita langsung saja ke sesi pertama tanya jawab, yang tentunya mungkin ada beberapa pertanyaan ya yang sudah sampai ke kami. Namun para sahabat, jika ada yang ingin bertanya langsung ya dengan dokter secara interaktif, bisa langsung raise hand dulu. Klik dulu raise hand di Zoom, nanti akan kami panggil. Mohon pertanyaannya kami sampaikan untuk disesuaikan dengan tema malam ini, yaitu tentang ibu hamil dan juga bagaimana nanti menjadikan bayi itu sehat dan cerdas gitu ya. Silakan menyebutkan NIP bagi peserta HSI. Apabila bukan peserta HSI, tidak apa-apa, cukup menyebutkan nama saja, kemudian usia dan domisili sebelum mengajukan pertanyaan. Baik, kita udah ada yang resen nih dok. Kita coba dengan Ummu Khadijah ya. Silakan untuk suaranya di unmute, saya unmute dulu ya. Oke. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk menyebutkan peserta HSI, NIP maupun nama dan domisili. Usia. Saya Ummu Khadijah, peserta HSI, NIP-nya ART 191-25243, domisili Padang. Izin bertanya dokter, saya alhamdulillah saat ini sedang hamil anak ketiga. Di kehamilan ketiga ini saya merasa agak-agak tidak setelaten anak pertama dan anak kedua dalam mengkonsumsi vitamin hamil gitu. Terkadang ada perasaan bersalah, apalagi kadang suami mengingatkan, cuman kadang saya masih tidak seteratur dulu minum vitaminnya. Sebenarnya seberapa besar pengaruh vitamin hamil itu untuk ibu dan janinnya, dokter? Lalu apakah ada batasan makanan tertentu untuk ibu yang sedang hamil? Jazakallah khair dokter atas jawabannya. Baik Bu, baik. Terima kasih. Baik, dokter silakan mungkin langsung bicara. Baik, jazakallah khair Ibu Ummu Khadijah di Padang ya, ini hamil ketiga alhamdulillah, tapi beliau tidak menyebutkan usianya tadi ya. Tapi merasa tidak setelaten hamil pertama dan kedua, terutama dalam hal mengkonsumsi vitamin ya. Nah, memang kalau kita bicara nutrisi, Mas Beni, jadi nutrisi itu nutrien ya. Kita ada makronutrien, ada mikronutrien. Ada makro, ada mikronutrien. Yang makronutrien itu mungkin kita tahu ya, seperti karbohidrat, lemak, protein, itu adalah makronutrien. Itu kebutuhan kalorinya, energinya ya. Lalu ada juga mikronutrien. Nah, mikronutrien ini ya
inilah yang kita sebut sebagai vitamin dan mineral. Seperti yang tadi Ibu Ummu Hadijah sebut ya. Saya tidak setelaten dulu pada saat anak pertama dan kedua. Nah, mikronutrien seperti vitamin-vitamin yang ada dalam suplemen, memang itu sudah terbukti memang dari penelitian yang ada, itu kebutuhan mikronutrien pada saat hamil itu sangat meningkat. Sangat meningkat. Dan itu memang sulit untuk dipenuhi dari diet kita sehari-hari. Makanya biasanya dokter pada saat kontrol hamil itu mulai diberikan langsung vitamin, bahkan multivitamin. Ya, contohnya seperti vitamin A, D, E, K, vitamin C, vitamin B kompleks, yaitu adalah vitamin-vitamin, dan juga disediaan multivitamin biasa dicampur juga dengan mineral seperti kalsium, zat besi, zinc, dan itu fungsinya memang penting sekali buat menjaga kualitas ya. Jadi si janin ini selain dari kuantitas seperti ukuran, ya, kemudian berat janin yang sesuai usia hamil atau tidak, tapi juga kualitasnya perlu dipikirkan. Dan ini juga dibantu dari multivitamin. Yang kedua, selain untuk janinnya sendiri, sebenarnya multivitamin seperti kalsium itu penting sekali untuk ibu konsumsi seperti vitamin D. Selain untuk janin juga untuk ibu sendiri. Kadang-kadang Mas Benny pada hamil-hamil besar itu muncullah masalah-masalah seperti tekanan darahnya naik, ya, atau rahimnya mulai kontraksi, padahal hamilnya belum cukup bulan. Ya, nah ini hal seperti ini sebenarnya bisa dicegah dari penelitian juga nih ya. Kalau ibu hamilnya ini mencukupi multivitamin atau mikronutrien sejak awal kehamilan. Makanya biasa pada ibu hamil tuh dari awal udah minum vitamin, kemudian mulai masuk trimester 2 mulai tambah kalsium. Tujuannya sebenarnya supaya di akhir-akhir hamil tidak muncul masalah-masalah. Jadi hamilnya mencapai 9 bulan dan kemudian berakhir dengan baik kehamilannya. Kalau pertanyaan kedua, adakah batasan-batasan? Ya, adakah batasan-batasan makanan ini? Istilahnya pantangannya apa nih? Gitu kan kalau pertanyaan pasien. Ya, sebenarnya kita harus sadari pada ibu hamil itu kebutuhan nutrisinya itu sangat tinggi. Jadi pertama, saya rasa kalau kondisi hamilnya biasa-biasa saja, dengan berat badan tubuh yang normal-normal saja, janganlah berpikir pantangan-pantangan dulu ya. Jadi kita penuhi dulu jumlah makan itu yang cukup kalorinya. Kalaupun ada pantangan-pantangan, mungkin secara umum ya ibu hindari makanan-makanan yang sifatnya tidak matang, ya, yang sifatnya tidak matang, karena dikhawatirkan bisa masuk kuman atau parasit ke dalam tubuh. Utamanya kalau pada trimester 1, yang sangat krusial tuh di trimester 1 sebenarnya, hamil sampai 14 minggu. Karena di situ proses pembentukan organ. Ya, secara umum itu aja sih. Yang lain-lain ya ibu jaga pola makan sehat saja, seperti misalnya hindari makanan-makanan yang banyak pengawet, ya. Kemudian makanan-makanan yang tidak sehat di jajanan luar itu mungkin kita minimalkan. Ibu bisa masak sendiri yang yakin makanan itu bersih. Mungkin itu Mas Benny nih untuk Ummu Hadijah di Padang nih, pertanyaannya sangat menarik sekali. Masya Allah. Jazakallah khair, Dok. Ummu Hadijah semoga menjelaskan. Kita cukup banyak penanya kayak Dok, nggak banyak yang nggak sabar nih, udah raise hand, udah banyak yang raise hand. Saya coba ke yang kedua ya, ini dari kayaknya NIP Dian ya. Saya nanti coba disebutkan NIP-nya kalau peserta HSI, kemudian saya unmute, kemudian usia dan domisili ya. Saya unmute dulu. Kepada NP Dian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadol. Ya, mohon maaf ini saya mewakili istri saya, Pak. Nah, Fadol. Ya. Terima kasih atas mohon waktu sebutkan yang NIP kalau peserta HSI, tiga nama, usia dan domisili. Untuk terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk kami, Pak. Ustadz juga. Saya peserta umum, Pak. Peserta umum berdomisili di Sidoarjo. Nama Dian. Istri saya namanya Dian Dewi. Usia, Pak? Gimana, Pak? Usia. Usia 23. Oh, nah, apa tuh? Ada yang tanya? Ya. Pertanyaan yang mewakili istri saya yang pertama, ini kan sedang
marak-maraknya ada info terbaru tentang vaksin untuk ibu hamil, Dok. Minimal 12 minggu kalau nggak salah. Nah, jadi untuk perkembangan sekarang dengan kabar-kabar yang terbaru, itu apakah baik vaksin untuk ibu hamil pada masa sekarang? Dan kalau misalnya boleh, itu vaksin apa yang diperbolehkan, Dok? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saat opening, saya sempat mendengar kalau misalnya ingin bayi kita nanti cerdas, itu kan kita sudah mulai menyuplai itu dari ketika saat janin. Jadi disuplai dari nutrisinya saat di dalam perut seperti itu. Nah, untuk ikan-ikanan itu kan yang bermerkuri tinggi itu kan tidak boleh, Dok, untuk ibu hamil. Nah, kalau misalnya ikan tawar, itu ikan tawar apa aja yang diperbolehkan untuk ibu hamil untuk bisa memperbaiki dan mendukung supaya janin itu tumbuh dengan baik dan bisa cerdas saat diinginkan nanti ketika lahir nanti, Dok. Udah itu aja cukup. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Bapak. Dokter, ada 2 pertanyaan. Pertama tentang vaksin ibu hamil, mungkin ada pengaruhnya nggak dengan tadi ya, ibu hamil janin sehat dan cerdas, begini kita hubungkan dengan tema kita. Kemudian yang kedua tentang ikan ya, tentang sumber dari makanan nutrisinya. Betul, Dok, untuk dijawab. Usia 23 tadi, Dok. Nah, tadi Alfon Anda terputus sinyalnya, jadi tadi tidak dengar namanya, tapi tadi tersebut usia. Ibu Dian ya? Ya, Dian, Ibu Dian. Iya, betul, Dok. Ibu Dian, ya. Jazakallah khair, Ibu dan Bapak atas pertanyaannya. Ya, yang pertama dengan COVID-19 ya. Jadi ini isu sangat menarik sekali, isu terkini. Yang pertama harus disadari dulu ya, seandainya ibu hamil terkena COVID, maka dampaknya itu berat dibandingkan yang kena hamil tidak COVID. Yang pertama itu. Kemudian dari data juga, pada ibu-ibu hamil yang COVID, kira-kira 1 di antara 10-nya itu mengalami masalah yang berat sampai dengan kematian. Ya. Artinya penting sekali untuk ibu hamil untuk menghindari jangan sampai kalau bisa terkena COVID. Karena kalau begitu kena, ada kemungkinan berat sampai dengan kematian. Yang pertama itu ya. Yang kedua, dari berbagai rekomendasi yang ada, baik internasional maupun yang nasional saat ini, memang direkomendasikan untuk dilakukan vaksinasi pada ibu hamil. Jadi jangan ragu lagi, karena itu sudah sepakat para ahli di dunia, dan juga di negara kita, alhamdulillah sudah ada rekomendasi dari POGI, ibu hamil dikerjakan vaksinasi. Kapan mulainya? Dikerjakan tadi betul sekali, informasinya dikerjakan di atas 12 minggu. Jadi sejak minggu ke-13 sampai dengan hamil 9 bulan, kalau ada kesempatan vaksinasi, maka diberikanlah vaksinasi itu. Supaya ibu hamil ini mempunyai antibodi. Ya, mempunyai pasukan. Kalau sewaktu-waktu ternyata virus COVID-nya itu datang. Ya, jadi kalau terkena COVID nanti diharapkan gejalanya tidak berat. Begitu. Kemudian, kenapa diberikannya itu? Pada pemberian vaksin COVID itu juga diharapkan ada sebagian antibodi yang turun ke janin, ya supaya janin ini paling nggak dapat perlindungan sedikit. Walaupun tentu nanti pada saat lahir nanti penanganannya beda lagi tuh, ngikutin pola dokter anak. Kalau seandainya tervaksin tidak sengaja di usia hamil yang kurang dari 13 minggu, itu pun tidak apa-apa. Itu pun tidak apa-apa, ya jadwal vaksin berikutnya itu diikuti saja ya jadwalnya. Lalu vaksin apa yang aman? Nah, vaksin apa yang aman? Vaksin yang ada di negara kita saat ini, semuanya vaksinnya adalah memakai virus inaktif, ya, atau komponen dari virus inaktif. Jadi virus mati atau bagian virus mati, bukan virus hidup yang dilemahkan. Jadi boleh diberikan vaksin yang ada, Mas Benny, seperti Sinovac, ya, atau Sinopharm, ya, atau Moderna itu boleh diberikan. Oh, apa aja dok ya bisa ya? Ya, betul. Nah, pertanyaan kedua tentang ikan nih, ini menarik sekali nih ya. Memang terus terang Anda tidak mengkaji begitu dalam tentang ikan, ya. Ikan yang mengandung merkuri atau logam berat memang banyak didapatkan ya di daerah-daerah pantai yang mungkin tercemar. Memang betul, Bapak, kalau bisa itu dihindari yang kita duga ikannya tercemar merkuri, begitu. Kemudian kalau ikan air tawar mana yang sangat spesifik, ini terus terang Anda tidak
tahu sampai sedalam itu tipe-tipe ikannya apa aja. Tetapi penting memang untuk ibu hamil mengkonsumsi ikan karena di dalam ikan itu banyak sekali manfaat-manfaatnya. Yang pertama di ikan itu dia komponen yang kita harapkan masuk itu adalah lemak ya. Jadi diharapkan itu para ahli merekomendasikan itu makan ikan supaya ada lemak. Yang kedua di ikan itu mikronutrien yang kita harapkan ya antara lain zat besi. Ini penting sekali untuk mencegah ibu dari anemia atau kurang darah. Kemudian juga di dalam ikan itu ada kalsium dan yang penting juga ada protein. Jadi memang disarankan untuk mengkonsumsi ikan, Mas Benny. Insya Allah. Mungkin demikian jawaban dari Yana. Mohon maaf kalau belum terlalu memuaskan nih. Nah, mudah-mudahan cukup ya Bapak suami dari Ibu Dian tadi. Mudah-mudahan. Baik, Afwan, kita harus melanjutkan lagi. Yang bertanya banyak antrian pasiennya. Nah, berikutnya dari Adinda Rushan ya. Saya unmute. Nanti tolong disebutkan kalau emang ini kayaknya dari ART ya. NIP-nya, terus kemudian nama, kemudian usia, yang penting usia juga, dan domisili. Adinda Rushan, tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda dari Jakarta, usia 32 tahun. Saya mau tanya dengan dokter. Jadi, saya ini alhamdulillah sedang hamil usia 14 minggu dengan kondisi skoliosis, tapi ini sudah lama karena sudah sudah melalui cek MRI juga, udah dari belum menikah. Terus kemudian ada masalah dengan bantalan lumbal saya, jadi sempat agak sedikit menonjol, jadi bikin nyeri gitu. Nah, saya mau tanya apakah ada nutrisi atau asupan tambahan yang spesifik untuk mengurangi atau apa yang sebaiknya dilakukan gitu apabila muncul perasaan dingin karena kalau saya tanya sama keluarga saya kan biasanya kalau hamil, oh mohon maaf ini hamil saya yang ketiga, yang pertama dan kedua alhamdulillah belum rezeki. Jadi ini alhamdulillah yang pertama untuk bisa sampai trimester 1. Nah tadi itu apakah ada treatment yang spesifik atau asupan untuk mengurangi rasa dingin karena ini rasanya dingin di punggung belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sudah konsultasi sebelumnya, tapi saya belum tanyakan tentang kebutuhan asupan, karena kan saya dibatasi berat badannya, katanya kalau bisa ada masalah tulang belakang ini, berat badannya agak sedikit dikontrol gitu, ada berat. Nah, itu ada bagaimana saya memenuhi asupan, tapi tetap dikontrol gitu, maksudnya tidak berlebihan. Jadi sekitar saya dimintanya 1 kilo gitu sebulan. Nah, ya. Ada gitu. Lagi? Itu aja? Ya. Nah, dokter mungkin ada yang mau diklarifikasi mungkin yang lain? Data lain? Oh, nah, tafadhol. Baik, jazakallah khair. Pertanyaannya Mbak Adinda nih di Jakarta berarti dekat nih dengan tempat saya nih Mbak Dinda. Ya. Alhamdulillah udah hamil yang ketiga, yang 2 qadarullah belum rezeki ya. Ini insya Allah berlangsung baik, 14 minggu. Hamilnya berarti sekitar 3 bulan ya menjelang 4. Jadi Mbak Dina ini mengeluhkan ada skoliosis nih, Mas Benny. Jadi tulang belakangnya itu strukturnya tidak lurus seperti kita, tapi mungkin ada lengkungan-lengkungannya ya. Dan tadi dikatakan sudah diperiksa dengan MRI, ya ini mungkin bisa ditentukan derajat skoliosisnya, apakah ringan sampai dengan berat. Kemudian juga ada bantalan lumbal. Jadi lumbal ini adalah tulang belakang yang di daerah panggul. Ya tadi Mbak Dinda mengatakan ada bagian yang menonjol sehingga terasa nyeri. Nah yang pertama memang kalau saya lihat ini masalahnya berat di bidang ortopedi nih kelihatannya Mas Benny. Jadi kalau ada kasus skoliosis, kami pun juga menangani beberapa pasien hamil yang skoliosis. Nanti penanganan itu bersama-sama tim dengan dokter bedah tulang atau ortopedi.
Yang pertama itu. Kemudian mengenai perasaan dingin, nah kalau ada perasaan-perasaan dingin atau panas, itu berarti sudah ada masalah juga di persarafan. Di persarafan. Ya ini juga sama, nanti pendekatannya saya rasa nih multidisiplin juga bersama-sama tim dokter ortopedi atau bedah saraf dan dokter neurologi. Nah sekarang masalahnya bagaimana pertambahan berat badan, ya pertambahan berat badan supaya tidak terlalu berat mungkin ya, karena tulang belakang kan itu menanggung beban tubuh hamil ya. Kalau kita lihat rekomendasi itu kita cek dulu berat badan ibu sebelum hamil ya, sebelum hamil. Secara umum kalau misalnya berat badan ibu itu normal sebelum hamil, maka kita harapkan pertambahan berat badannya itu antara 12,5 ya sampai sekitar 17,5. Ya, jadi sebelum hamil kalau berat badan ibu normal, nambahnya sekitar itu aja. Ya, 12 sampai 17. Ya, tengah-tengahnya kan sekitar 15. 9 bulannya nih, Mas Beni. Ya. Tapi kalau dari awal beratnya itu ternyata kurang, ya, misalnya ada pasien atau ibu yang sangat kurus, kurang gizi sebelum hamil, nah ini dia harus nambahnya itu lebih dari yang tadi. Ya, lebih dari yang tadi, lebih dari 18. Tapi kalau misalnya berat badannya itu dari awal itu udah overweight atau udah obesitas misalnya, itu nambah berat badannya harus kurang dari yang tadi. Ya, kurang dari yang tadi. Nah, ini secara umum begitu aja konsepnya, Mas Beni. Tapi tentu ada pendekatan khusus ya. Kalau pasien dengan masalah khusus seperti skoliosis, nanti ini mungkin perlu didiskusikan dengan dokter bedahnya, titik mana yang optimal untuk pertambahan berat janinnya dan juga untuk beban tulang punggung itu tidak terlalu berat. Ya, mungkin itu secara umum lah penanganan seperti itu. Untuk asupan khusus untuk tulang belakangnya ini saya juga untuk masalah tulangnya mungkin secara umum mungkin ibu karena penderita skoliosis sudah paham ya, ada kebutuhan-kebutuhan seperti kalsium dan vitamin D ya sebagai penyokong tulang ya. Kebutuhan vitamin D ibu hamil itu sekitar 15 mikrogram per hari ya. Kemudian kalau kalsium itu sekitar 1000 mg per hari. Dan ini harus dipenuhi baik dari nutrisinya seperti minum susunya ya, berjemur sinar mataharinya dan juga dengan suplemen. Jadi ibu dibantu juga dengan suplemen kalsium dan suplemen vitamin D. Memang kalau mau spesifik betul, kita harus ukur dulu kadar vitamin D-nya si ibu. Apakah rendah banget atau rendah atau normal untuk menentukan dosis suplemen vitamin D-nya. Tapi itu kan agak susah, Mas Beni. Ukur-ukur dulu susah. Jadi secara umum memang langsung saja mengkonsumsi vitamin D dan kalsium. Kalsium targetnya 1000, dapatnya vitamin D itu 15 mikrogram, tapi kalau di tablet itu sediaannya unit, jadi ibu bisa minum vitamin D 1000 sampai 5000 unit per hari lah untuk membantu masalah tulang belakangnya. Mungkin itu jawaban dari Ana, Mas Beni. Masya Allah. Jazakallah khair, Dok. Kita harus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena partisipan sudah 123 partisipan nih, Dok. Banyak yang nanya juga nih, Serhen. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat malam ini. Baik, tapi satu pertanyaan kemudian kita ada break ya. Ini pertanyaan yang berikutnya. Dari siap-siap untuk Umu Faris ya. Mohon nanti setelah di-unmute disebutkan NIP-nya, kemudian nama, usia, dan domisili. Fadholi Umu Faris. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadholi Umu Faris. Saya peserta HSEN ART 212032007. Gak kepanjangan itu ya, banyak banget 032077. Betul ya? Iya itu. Nah, ya, ini oh iya, Masya Allah. Masya Allah. Betul. Apa teman-teman? Dari mana usia? Nadia dari Cibinong, Bogor. Oh, usianya? Usianya 24 tahun. Apa tuh, silakan. Ada pertanyaan tuh. Saya post EC 1 tahun lalu. Kaderullah sekarang lagi hamil, usia kandungannya 30 minggu kan. Mau bertanya, apakah aman jahitannya untuk saat ini hamil besar seperti itu ya, Dok? Oke, itu aja. Yang kedua, kan sebelumnya hamil pertama tuh riwayat preeklamsi. Ya,
apakah nanti kehamilan kedua ini apa bisa terulang lagi atau tidak ya preeklamsinya itu. Dan untuk yang ketiga, kalau vaksin COVID apa bisa untuk komorbid preeklamsi ya? Dan efeknya apa kira-kira? Ya, terima kasih. Dokter, ada yang mau dikonfirmasi atau cukup Mas Beni? Nah, apa Nah, Barakallahu Fik, Jazakallah Khair, Mbak Nadia, terus pertanyaannya dari Cibinong, dari Bogor nih, tetangga kita. Jadi yang pertama tentang pernah sesar ya. Jadi Mbak Nadia ini riwayat sesar 1 tahun yang lalu ya. Berarti saat ini hamil 30 minggu ya. Berarti belum lama. Berarti belum lama setelah melahirkan ya udah hamil lagi nih, Mas Beni. Masya Allah. Allah mudahkan ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya bagaimana resiko terhadap hamil yang sekarang terhadap jahitan lama ya. Yang pertama memang penyembuhan luka sampai dengan sempurna itu perlu waktu 3 bulan. Ya, 3 bulan. Kemudian yang kedua, ada resiko luka atau robekan pada rahim ya. Kalau rahimnya berkontraksi di hamil berikutnya yang jaraknya, ini dari kepustakaan juga, dari penelitian yang ada, yang jaraknya kurang dari 18 bulan antara satu lahiran dengan lahiran berikutnya. Gitu. Jadi kalau misalnya, katakanlah sekarang Mbak Nadia hamil 30 minggu, kemudian 8 minggu lagi kan akan lahiran ya. 8 minggu lagi akan lahiran, itu sebenarnya belum mencapai 1,5 tahun. Ya, jarak yang sangat dekat, dan memang itu betul sekali berisiko terhadap luka atau robekan rahim yang lama. Ya, biasanya pada jarak yang sangat dekat seperti ini, dokter akan menginformasikan mengenai risiko-risiko yang ada, ya seperti luka pada rahim atau robekan rahim, dan itu kalau terjadi memang sangat membahayakan. Biasa dokter menyarankan untuk dikerjakan perencanaan operasi ulang kembali, ya, karena risiko robekan rahimnya sangat tinggi. Dan Mbak Nadia juga harus hati-hati kalau ada terasa rahimnya mulai kontraksi atau tegang, ini segera kontrol ke dokter. Yang pertama itu. Yang kedua, Mbak Nadia ini dulu waktu hamil pertama ada cerita preeklamsi nih, Mas Beni. Ya. Dan teman-teman. Jadi preeklamsi itu adalah kondisi di mana terjadi keracunan pada kehamilan yang ditandai dengan darah tinggi, hipertensi, dan juga mulai ada kerusakan ginjal yang ditandai dengan bocornya protein di air kencing. Karena seharusnya protein itu tersaring di ginjal, tidak ada di air kencing. Jadi kalau ada hipertensi, ada protein di air kencing, kita sebut sebagai preeklamsi yang akan berlanjut menjadi eklamsi kalau tidak dicegah. Eklamsi itu adalah kejang pada kehamilan. Nah, apakah kalau yang pertama preeklamsi, yang kedua preeklamsi lagi? Jawabannya tentu belum tentu. Jawabannya belum tentu, tetapi memang pada ibu yang pernah preeklamsi, ini rentan terjadi preeklamsi kembali. Jadi hati-hati untuk Mbak Nadia mungkin pesannya kontrol tekanan darah dengan baik ya. Hati-hati kalau tekanan darahnya itu mulai sedikit meningkat, nah itu udah harus diupayakan diturunkan. Karena itu merupakan tanda menjelang terjadi preeklamsi kembali. Kemudian yang kedua, apa upaya yang bisa saya kerjakan, Dok, supaya tidak terjadi? Ya, memang dari referensi menyatakan bisa juga Mbak Nadia mencukupi kebutuhan kalsiumnya. Ya, itu merupakan salah satu upaya mencegah preeklamsi di hamil saat ini. Lalu yang ketiga, pada pemberian vaksin COVID-19, komorbid mana yang tidak boleh ya? Memang disarankan pada COVID-19 itu pada vaksin dia akan dikerjakan screening untuk hipertensi. Ya, jadi kalau hanya cerita dulu saya pernah preeklamsi itu tidak menjadi komorbid ya. Karena itu riwayat kondisi dulu ya, tergantung kondisi sekarang. Kalau sekarang tensinya itu tidak tinggi dan terkontrol, maka tidak jadi masalah, dikerjakan saja vaksinasinya. Kecuali kalau tensi sekarang itu tinggi. Kalau tensi misalnya sekarang tinggi 160 atau bawahnya per 110, maka ini pemberian vaksin menjadi hati-hati, perlu hati-hati pemberian vaksin pada hipertensi. Mungkin itu Mas Beni dan Mbak Nadia, semoga hamilnya berlangsung lancar dan aman dan janinnya sehat-sehat saja insya Allah. Amin, amin. Jazakallah khair, barakallahu fiik untuk Ibu penanya. Baik, sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawab, mungkin dokter bisa break sejenak kita simak terlebih dahulu info program kesehatan dari HSI Peduli.
Program kesehatan adalah program bantuan yang ditujukan untuk peserta HSI Abdullah Roy maupun non-peserta HSI Abdullah Roy atas rekomendasi yang sedang mengalami kondisi darurat kesehatan dan kesulitan dalam pembiayaannya. Jumlah penyaluran dan mekanisme pengajuannya sudah ditampilkan pada layar. Baik, ada di layar. Dan kita tampilkan juga itu realisasi penyaluran dari program kesehatan ini ya. Baik. Itu aja mungkin sekilas informasi. Ini beberapa foto ya, foto dokumentasi untuk penyaluran bantuan. Ya. Baik. Baik, kita kembali lagi mungkin Dok. Karena cukup banyak alhamdulillah malam ini 126 peserta dan resen masih yang ngantri lagi Dok. 4 lagi yang resen. Belum pada ngantuk nih Mas Beni kayaknya ya. Masya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Amin, insya Allah. Baik, demikian informasi dari pendidik. Kita lanjutkan sesi tanya jawab. Silakan. Tadi yang ada resen sudah ada 4 yang mau tanya silakan resen atau chat. Tapi kami ingatkan sekali lagi, mohon pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan tema ya, yaitu menjaga ibu hamil dan janin sehat cerdas. Jangan lupa untuk menyebut NIP bagi peserta HSI. Jika dari yang bukan peserta HSI atau umum, cukup sebutkan nama, dan jangan lupa usia, karena cukup penting ya Dok, usia mungkin untuk analisa dokter, usia berapa tadi, terus kemudian domisili. Itu. Baik, melanjutkan untuk penanya selanjutnya, saya akan, ini hanya ARN 182281101 ya, belum ada nama, saya unmute, silakan Anda sebutkan tadi, nama, kemudian usia, dan berasal dari mana, nama NIP. Tafadhol untuk ARN 182281101. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, insyaallah. Ini saya mau menanyakan tentang kondisi istri saya. Oh, tafadhol, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Hari Wibowo, itu ARN 182 28101. Pertanyaan saya, asalnya? Saya dari Karanganyar, Jawa Tengah. Oke, mungkin bisa dibantu dengan usia yang istri atau kondisi yang mau ditanyakan, istri ya, tadi yang ditanyakan ya, biar untuk membantu dokter. Iya, istri saya sekarang usia berusia 34 tahun. Nah, riwayatnya dulu itu hamil pertama itu usia 32. Terus pada usia 3 bulan lebih itu qadarullah pecah ketuban. Kemudian untuk hamil kedua ya, alhamdulillah hamil kedua itu usia 33 tahun. Kemudian pada usia kehamilan 6 bulan lebih juga pecah ketuban lagi qadarullah. Dan bayinya qadarullah juga dikeluarkan dalam keadaan sudah meninggal. Jadi sebetulnya masih ada detak jantungnya, tapi ditunggu-tunggu kemudian kok ini akhirnya dikeluarkan karena meninggal di dalam. Nah, kemudian tiap awal kehamilan itu, dari kehamilan 1 dan 2 itu ada flek. Jadi bahkan yang pertama itu nggak tahu kalau hamil, dikiranya menstruasi, tapi kok kemudian setelah dites flek ternyata hamil karena flek-flek terus, dan selalu bed rest juga, itu 2 kali bed rest. Kemudian apakah seperti ini dikatakan kandungan lemah begitu? Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana ya pola nutrisi agar kandungan itu tidak lemah ya? Menurut saya mungkin apakah kandungan lemah, terus pola nutrisinya bagaimana supaya nanti kandungannya baik, tidak pecah ketuban lagi ya, pengalaman 2 kali. Kemudian yang sekarang ini kan sudah terakhir itu lahirnya itu akhir Juli 2001 ya, bulan kemarin. Itu pertanyaan saya yang berikutnya ini, jarak untuk kehamilan berikutnya itu yang bagus
berapa gitu, berapa bulan. Gitu saja pertanyaan saya. Dan bagaimana agar tidak terulang pecah ketuban lagi itu. Mungkin pertanyaan saya ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dokter ada beberapa pertanyaan, mungkin ada yang mau diklarifikasi. Kalau yang kedua kayaknya udah ada penjelasan dari dokter ya tentang jarak, tapi mungkin lebih saya pertajam kalau 18 bulan itu hitungannya dari masa melahirkan ke melahirkan atau masa melahirkan terakhir dengan kehamilan pertama gitu ya. Itu mungkin lebih apa yang dimaksud 18 bulan itu dok, jeda apa timingnya. Tafadhol dok, mungkin ada yang mau diklarifikasi dulu ke peserta atau langsung? Nah, cukup Mas Beni, pertanyaan dari Mas Hari Wibowo dari Karanganyar nih ya, untuk istrinya, Masya Allah. Jadi memang kita turut prihatin juga nih, udah hamil pertama, hamil kedua, sama-sama ketuban pecah, yang hamil pertama di hamil 3 bulan, hamil kedua di hamil 6 bulan. Ya, kemudian sekarang hamil ketiga ada flek-flek di awal, apakah tanda hamil lemah atau bukan? Yang pertama, pada ketuban pecah di usia hamil 3 bulan dan 6 bulan, ini berarti ada kondisi ketuban pecah yang tidak normal waktunya. Karena ketuban pecah itu seharusnya terjadi pada saat persalinan. Pada saat persalinan 9 bulan gitu. Kalaupun hamil 9 bulan dan ketuban pecahnya duluan belum persalinan, itu pun juga kita sebut ketuban pecah yang terlalu dini. Nah, yang Mas Hari alami istrinya lebih ekstrim lagi, ketuban pecah pada hamil yang 3 bulan dan 6 bulan. Nah, sekarang kita coba mulai analisa apa penyebabnya. Ya. Yang pertama, mungkin memang ada kelainan, Afwan sebutkan ya, mungkin ada kelainan pada bibir rahim. Ya, jadi ada yang kita sebut sebagai, istilahnya sebagai inkompeten dari bibir rahim atau inkompeten dari serviks ya. Nah, ini tentu perlu bantuan dokter spesialis kandungan untuk menilai ini ya, utamanya pada hamil awal dengan riwayat pernah ketuban pecah prematur seperti yang diceritakan Mas Hari, itu hamil awal itu bisa dilakukan pemeriksaan USG transvaginal ya, buat melihat bibir rahimnya itu ada gambaran inkompeten atau tidak. Ya, kalau memang terbukti inkompeten, nanti ada tindakannya seperti penjahitan pada bibir rahim untuk menguatkan. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau memang ternyata tidak ada inkompeten pada bibir rahimnya, nah mungkin perlu dianalisa juga nih, kenapa terjadi ketuban pecah. Ketuban pecah biasanya terjadi pada kasus-kasus infeksi. Ya, jadi pada ibu hamil hati-hati yang sering mengalami infeksi bibir rahim atau keputihan, ini menjadi penyebab tersering munculnya kontraksi atau munculnya ketuban pecah. Ya, jadi kalau pada ibu hamil yang ada keputihan, sebaiknya segera konsul dan keputihannya segera diobati. Atau yang kedua, perempuan ini mengalami kondisi anemia misalnya, jadi hemoglobinnya rendah. Itu pun memicu terjadinya kontraksi dan terjadinya ketuban pecah. Ya, jadi itu beberapa faktor yang mungkin bisa Anda sebutkan yang bisa nanti digali lagi. Kira-kira ada nggak pada istri kita? Ya, kalau ada maka itu perlu ditangani dulu sebelum hamil sebenarnya, supaya kita lakukan pencegahan begitu. Lalu yang kedua, kalau misalnya ada flek-flek pada awal kehamilan, ini juga harus diwaspadai juga, ya, karena kita tidak mengharapkan adanya flek sebenarnya di awal kehamilan. Kalau ada flek, maka kita bisa sebut ini kondisi yang tanda kutip mengancam, ya, mengancam yang kalau tidak ditangani bisa berujung kepada keguguran. Jadi biasanya dokter kandungan kalau ada hamil awal, hamil muda, ya, dan ada flek-flek, maka mulai diberikan obat-obatan untuk menguatkan rahim, ya, yang isinya sebenarnya hormon progesteron, yaitu akan diberikan pada ibu hamil yang mengalami flek-flek dengan harapan ya tidak terjadi keguguran. Ya, singkatnya mungkin begitu penanganannya. Lalu adakah nutrisi yang khusus untuk membuat rahim menjadi tidak lemah? Sebenarnya sih tidak ada ya. Kalau tadi kita analisa mungkin anemia, maka dari awal dicukupi zat besinya. Nanti dicari sumber-sumber zat besi seperti daging merah, itu perlu dikonsumsi. Ya, kalau pikiran kita adalah infeksi, maka tentu ini tidak terkait dengan nutrisi. Ya, maka itu diobati infeksinya dengan antibiotik.
Kalau misalnya dari awal ada gizi yang kurang, misalnya berat badannya kurang, maka itu sebaiknya diperbaiki dulu sebelum masuk ke kehamilan, supaya kehamilannya tidak lemah seperti tadi cerita dari penanya. Pertanyaan menarik dari Mas Benny nih ya. Jadi dan dari Mas Hari juga di Karanganyar, sebenarnya berapa jarak ideal? Berapa jarak ideal? Ya. Kalau kita baca dari berbagai macam sumber, memang standarnya itu diharapkan 3 tahun. Ya. Atau paling rapat 2 tahun. Kenapa? Karena pada jarak yang terlalu dekat, itu sudah terbukti biasanya hamilnya dan ibunya bermasalah. Ya, ibunya biasanya lemah, kemudian kadang-kadang gizinya belum baik, ya. Kemudian juga mudah terjadi persalinan prematur, mudah terjadi hipertensi, mudah terjadi pertumbuhan janinnya kurang optimal. Ya, makanya disarankan diaturlah jaraknya supaya lebih dari 2 tahun, ya, antara lahiran dengan hamil. Nah, kalau yang tadi saya cerita tentang 18 bulan itu adalah jarak rentan antara operasi sesar yang pertama dengan lahiran yang kedua. Jadi istilahnya di sini interdelivery time, ya. Tapi ini kita bicara dalam masalah resiko terjadinya luka rahim kembali karena jarak operasi sesar dekat. Tapi kalau konsep umum, jarak antara hamil satu dengan hamil lain memang idealnya 3 tahun atau paling nggak 2 tahun lah, supaya memberi kesempatan ibu ini pulih kembali. Ya, sehabis menyusuinya selesai 2 tahun. Kemudian anaknya pun mendapat perhatian penuh selama 2 tahun sebelum dia siap-siap dapat adik baru lagi. Bisa demikian Mas Benny penjelasannya. Nah, Masya Allah. Jazakallah khair, udah clear ya. Nah, baik, ini penanya selanjutnya yang resen, ini langsung aja. Alhamdulillah 134 pemirsa malam ini, jadi banyak yang resen juga. Alhamdulillah. Rame nih pada rame malam ini. Jadi ibu-ibu ada yang atas diwakilkan oleh para suaminya ya. Baik, selanjutnya untuk Ahwat Ika. Tafadhali, saya udah unmute, silakan sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama, usia? Saya Rika Juwita, NRP 211-35032. Usia domisili? Usia 31 tahun, domisili Bekasi. Nah, tafadhali untuk bertanya. Izin bertanya, Dok. Saya 1 tahun lalu hamil, lalu qadarullah anak saya meninggal karena kutuban keminum. Dan saya mempunyai tulang belakang yang kurang lurus. Apakah itu pengaruh atau gimana ya, Dok? Untuk tulang belakang yang tidak lurus untuk dengan kehamilan saya. Nah, qadarullah sekarang alhamdulillah saya hamil usia 7 minggu. Dan untuk usia 7 minggu ini sering lapar terus dan perut itu sering keroncongan terus. Apakah itu normal apa gimana ya, Dok? Dan sekarang sih saya hanya baru konsumsi vitamin Blacksmores yang pink aja. Apakah harus tambah vitamin lagi atau gimana ya, Dok? Itu aja. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ada konfirmasi, Dokter? Cukup insya Allah. Ya. Jadi dari Bekasi nih ya, itu tetangga Jakarta juga di Bekasi, Masya Allah. Yang pertama tentang air minum, tentang bayinya yang hamil yang lalu ya, meninggal ya, tadi dikatakan ya, meninggal karena terminum air ketuban. Yang pertama begini, sebenarnya air ketuban memang siklusnya dia itu termakan juga sih. Jadi air ketuban itu siklusnya memang dimakan oleh janin ya. Kemudian sumbernya itu air pipisnya. Jadi itu memang normal saja ya pada ketuban yang bersih, yang steril ya. Nah, ada beberapa kondisi di mana janin itu meminum air ketuban yang air ketubannya sudah terkontaminasi. Contoh, misalnya pada ketuban pecah, tadi seperti cerita penanya sebelumnya, itu hati-hati pada ketuban pecah, karena ketuban yang selaputnya sudah pecah, itu bakterinya itu bisa masuk ke dalam air ketuban. Itu makanya pada ketuban pecah biasanya dokter tidak mau lama-lama ya mengupayakan bayinya tidak lama-lama segera lahir
supaya terhindar dari infeksi karena di air ketuban itu sudah terkontaminasi. Atau yang kedua, kondisi di mana janinnya itu dengan suatu penyebab dia mengalami stres atau dia tidak sejahtera istilahnya. Itu akan mengeluarkan mekonium ya atau kotoran si janin yang akan masuk ke dalam air ketuban. Itu pun akan berujung dengan kontaminasi air ketuban, dan ini yang berbahaya kalau diminum oleh janin. Ya. Tapi kalau tidak ada itu, maka itu normal saja memang air ketuban itu terminum, siklusnya seperti itu. Nah, jadi ini cerita hamil yang pertama seperti itu. Kemudian dengan adanya tulang belakang yang tidak lurus atau skoliosis, rasa-rasanya saya tidak berhubungan, ya, tidak berhubungan dengan ketuban pecah ataupun terminum air ketuban. Karena itu suatu organ yang jauh dan itu berbeda. Itu berbeda. Alhamdulillah sekarang sudah hamil 7 minggu nih. Masya Allah hamil 7 minggu ya. Ini hamil trimester 1. Mudah-mudahan Allah jaga kehamilannya. Untuk masalah lapar, nah ini memang pada trimester 1 ini unik nih Mas Beni ya. Trimester 1 ini perempuan hamil tuh hormonnya, hormon hamilnya yaitu tinggi. Ya lagi tinggi. Dan gejala-gejala pada ibu hamil tuh bervariasi sekali ya. Mulai dari tidak ada apa-apa, ya sampai yang sering memang mual, muntah, ya, atau seperti Mbak tanya ini, ya ada rasa-rasa keroncongan dan mudah lapar, itu saya rasa itu hal yang wajar saja, jadi tidak masalah. Kemudian tadi terakhir mereka tentang vitamin ya, sudah minum konsumsi multivitamin tadi mereka disebutkan, itu baik, tetapi saran saya dengan ada riwayat yang kurang bagus di hamil sebelumnya, dan ini masih hamil 7 minggu, maka Mbak yang bertanya bisa minum suplemen tambahan yang mengandung zat aktif hormon progesteron ya, atau bahasa awamnya itu penguat kehamilan lah. Ini banyak sediaannya di apotek atau di Mbak ke dokter saja. Nanti bisa dikonsumsi sampai dengan hamil 12 minggu. Karena di hamil kurang dari 12 minggu itu memang janin ini masih rentan karena plasentanya belum terbentuk secara sempurna. Jadi kalau bisa dibantu dengan penguat kandungan sebenarnya lebih baik. Mungkin demikian penjelasan Anda, Mas Beni. Baik, mungkin cukup ya, karena kita lanjutkan untuk penanya berikutnya. Jazakallahu khair, Ukhti Ika. Kita lanjutkan untuk berikutnya dari Ukhti Fatin mungkin ya, ART betul. Tafadholi, Ukhti Fatin. Saya unmute, sebutkan apa namanya, NIP, nama, usia, dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatin, domisili Wonogiri dari Karanganyar, usia 23 tahun, belum menikah, dari ART 202-54220. Apa tadi? Ya, dokter maaf izin bertanya. Umur 21 tahun yang lalu, saya melakukan MRI. Kemudian saya hasil bacaannya itu saya ada bulging diskus di tulang belakang saya. Itu dari lumbal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 sakrum kalau tidak salah. Ya, kemudian ada juga degenerasi diskus torakal 12 lumbal 1 dan lumbal 1, 2. Yang mau saya tanyakan, saya sekarang masih ada keluhan kalau bahasa biasa yang dibilang saraf kejepit itu kalau saya nanti akan menikah dalam waktu dekat ini kemudian hamil gitu, itu gimana ya dok? Ada dampak atau apa ya, resiko-resiko ke depannya gitu? Jazakallahu khairan. Baik, dokter ada yang mau dikonfirmasi? Nah, cukup insya Allah. Ya, tafadhol. Ya, jazakallahu khairan Mbak Fatin, pertanyaannya ya, ini memang belum menikah tapi sudah memikirkan rencana menikah nanti nih, Masya Allah, betul sekali. Yang pertama tentang kelainan di tulang belakang nih, Mas
Mas Benny, terus terang ini di luar dari kompetensi Anda sebagai dokter kandungan, ya, mengenai imaging MRI, kemudian ditemukan bulging diskus di lumbal 1, kemudian sampai sakrum, itu memang daerah organ panggul. Memang itu tulang belakang yang menunjang organ panggul, kemudian torakal juga tulang belakang yang di bagian atasnya, ya. Jadi, Afwan, untuk pertanyaan ini Anda tidak bisa menjawab secara spesifik, ya. Mungkin memang nanti dalam hal perencanaan kehamilan perlu didiskusikan dulu dengan dokter bedah tulang atau ortopedi, ya. Dengan ortopedi kira-kira seberapa kuat atau seberapa toleransi terhadap kehamilan, ya. Tetapi dari pengalaman saya sendiri, ini pengalaman secara umum saja, ya, memang banyak juga kok ibu hamil dengan skoliosis, ya, dengan lesi di tulang belakang. Insya Allah sebenarnya dalam proses kehamilan mungkin tidak terjadi masalah asalkan selalu dipantau oleh dokter kandungan bersama dengan dokter bedah tulangnya. Nanti akan berujung dengan diskusinya apakah memungkinkan lahir normal atau tidak dengan masalah di tulang belakang panggul itu. Biasanya seperti itu, Mas Benny, tetapi untuk terapinya, kemudian untuk yang lebih spesifik terhadap tulang belakang, Anda belum bisa jawab. Demikian, Mas Benny. Nah, demikian, Ufti Fatim. Mudah-mudahan saran dokter tadi bisa bermanfaat. Nanti kalau ada narasumber dokter ortopedi kali, Mas Benny, kita cari nih. Insya Allah, dok. Insya Allah, semoga bisa, dok. Baik, Insya Allah. Berikutnya kepada Ufti Siti Khadijah ya, Siti Khadijah. Nah, unmute. Tafadholi, sebutkan nama, NIP kalau memang peserta HSI, dan usia dan asal dari mana. Tafadholi, Ufti Siti Khadijah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk NIP-nya ART 211681116. Namanya Siti Khadijah. Usia saat ini saya usia 28 tahun, domisilinya di Surabaya. Nah, ini pertanyaan saya. Yang pertama, beberapa 6-8 bulan yang lalu, Dok, saya ini ada keluhan yang setelah itu saya dicek ternyata ada hipertiroid. Nah, hipertiroid ini meskipun saat itu TSH saya normal, tapi sudah didiagnosa hipertiroid. Nah, saya jujur saja merasa takut gitu, Dok, kalau ingin hamil lagi, karena suami saya ini juga sedang ingin anak kedua, tapi saya merasa belum berani untuk hamil lagi, begitu, Dok. Kira-kira apa yang harus saya lakukan begitu untuk hamil aman dalam kondisi saat saya ini yang sekarang ini. Kemudian yang kedua ini pertanyaan titipan dari kakak saya, Dok. Beliau ini juga sekarang sedang hamil, usianya 12 minggu. Nah, beliaunya ini sekarang hamil anak yang kedua, itu sering merasa nyeri di bagian tulang ekornya. Nah, itu apakah wajar untuk ibu hamil? Seperti itu. Nah, kemudian untuk menghilangkan rasa nyerinya itu harus bagaimana? Lalu untuk, ini kan temanya adalah supaya anak cerdas, janin cerdas gitu ya, Dok. Ya, itu kan banyak di luaran sana itu, banyak yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan anak-anak yang cerdas itu banyak mengkonsumsi ikan laut. Nah, apakah ada cara lain atau nutrisi lain, Dok, supaya janin yang kita kandung itu juga menjadi generasi yang cerdas seperti itu. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Dokter, ada yang mau dikonfirmasi untuk cukup Mas Benny. Tafadhol. Nah, jadi Mbak Siti Khadijah di Surabaya ya, menderita hipertiroid. Jadi ada kelenjar tiroid di leher kita ini yang memproduksi hormon tiroid ya. Nah, jadi pada kondisi hipertiroid itu hormon tiroidnya itu tinggi dan hormon TSH-nya rendah ya. Mungkin yang klasiknya atau yang umumnya seperti itu, walaupun juga ada hipertiroid yang subklinis. Jadi dia tidak punya tanda-tanda hipertiroid, ya tanda hipertiroid itu seperti keringat, kemudian bergetar tangannya, kemudian yang paling berat diare ya. Nah, itu tidak didapatkan, tapi dari lab-nya menunjukkan hipertiroid. Sebenarnya yang pertama, banyak juga memang kami temui di rumah sakit yang tempat kami bekerja itu hamil dengan hipertiroid ya. Seandainya hipertiroidnya itu terkontrol ya, seandainya terkontrol sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi nanti kolaborasi dengan dokter penyakit dalam, diberikan obat untuk terapi hipertiroid, dan sepanjang kehamilan kondisi hipertiroid yang terkontrol itu tidak jadi masalah ya.
memang biasa kita hamil disertai penyakit A, hamil disertai penyakit B, itu memang begitu ya. Hamil disertai dengan penyakit-penyakit tertentu. Nanti kita coba analisa penyakit ini berpengaruh nggak ke kehamilan, dan kehamilan ini berpengaruh nggak ke pengobatan penyakitnya. Ya, tapi untuk hipertiroid, seandainya terkontrol, insya Allah tidak jadi masalah. Untuk titipan pertanyaan yang hamil 12 minggu, nah ini hamil 12 minggu ini sebenarnya hamil yang masih trimester 1, itu masih kecil sekali ya. Bahkan rahimnya saja itu masih seukuran seperti telur yang agak besar gitu. Dan 12 minggu juga janinnya mungkin hitungannya baru sentimeter, jadi tidak ada ukuran berat. Nah, kalau misalnya ada nyeri tulang ekor, Ana rasa mungkin bukan dari kehamilannya, ya, karena berat rahimnya sendiri, berat janinnya, berat air ketuban itu belum begitu bermakna untuk memberikan beban terhadap tulang belakang. Ya, jadi mungkin coba dievaluasi lagi, adakah penyebab-penyebab lain di luar kehamilan yang menyebabkan nyeri di daerah tulang ekor, ya. Tapi mungkin pesan Ana juga untuk ibu-ibu hamil, memang pada hamil itu konsumsi kalsium ya, itu penting sekali karena kalsium tulang itu akan diambil ke janinnya dulu itu Mas Benny. Jadi ibu ini Masya Allah pengorbanannya ya, sampai kalsium tulangnya saja tuh bisa terambil oleh si janin. Nah, jadi ini penting sekali untuk konsumsi kalsium dan bisa mulai dikonsumsi sejak hamil trimester 1. Untuk janin cerdas, nah tentu kalau janin cerdas nih artinya mungkin mengharapkan bayinya akan lahir bayi cerdas ya. Ini tentu banyak sekali faktor yang berpengaruh. Tetapi dari faktor nutrisi memang ada banyak sekali yang disarankan ya, antara lain yaitu konsumsi asam folat dengan cukup, kemudian B12, vitamin C dan vitamin D, zinc. Lalu omega-3 yang tadi disebutkan oleh penanya itu adalah targetnya sebenarnya omega-3 yang ada di ikan. Ya, kemudian pilihlah ikan-ikan yang tadi kita sebutkan tidak tercemar merkuri. Kemudian ibu juga harus konsumsi buah-buahan yang antioksidan seperti pepaya, tomat, sayuran hijau. Tidak mengkonsumsi alkohol, ditambah juga suplemen besi. Ya, misalnya ibu konsumsi daging-daging merah. Itu yang mungkin dari aspek nutrisi yang bisa membantu agar janin kita berjalan baik dan bayinya insya Allah cerdas nanti. Jazakallah dok. Afwan, ini tak terasa sudah jam 21.00. Tapi ini masih ada penanya nih dok. Nih mau izin dulu nih. Pada dokter boleh berapa penanya lagi nih untuk bisa extend nih dok. Ya mungkin satu pertanyaan boleh, sekaligus nanti bisa disimpulkan atau ditutup insya Allah. Nah. Insyaallah. Baik, ini selanjutnya satu penanya lagi ya. Mufti Anggi Noviani, anak unmute, nanti sebutkan mungkin NIP-nya kalau dari HSI, nama, kemudian usia, dan asal dari mana. Tafadholi, Mufti Anggi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh biasanya? NIP Ana 211177170, nama Anggi, usia 33 tahun, domisili di Batam. Pertanyaannya, Afwan dok, sekarang saya hamil di usia 9 bulan dan mendekati HPL. Kemarin waktu usia kandungan 4 bulan, qadarullah sempat terkonfirmasi COVID dengan gejala ringan, hanya hilang indera perasa dan penciuman aja. Yang mau saya tanyakan, seberapa pentingkah vaksin untuk saya ataupun janin, dan kapan waktu yang tepat untuk vaksin gitu. Karena sempat bingung, sempat ditanyakan ke dokter waktu pemeriksaan, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak, mengingat kondisi saya kemarin cek darah HB-nya rendah. Gitu aja dok. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.
Dokter ada yang mau dikonfirmasi atau langsung? Nah, cukup. Insya Allah dari Batam ya, Mbak Anggi ya. Masya Allah. Jauh sekali nih dari Batam, jauh dari Jakarta nih. Nah, jadi saat ini hamil 9 bulan ya, insya Allah dimudahkan untuk proses lahiran yang tinggal beberapa hari lagi, Ibu Anggi. Yang pertama, dengan adanya riwayat terinfeksi COVID ya, itu sudah secara alami membuat tubuhnya ibu membentuk antibodi. Ya, secara alami tapi tentu tidak dipicu dengan vaksin ya. Tetapi memang antibodi yang didapatkan dari penyakitnya sendiri secara alami, yang pertama dia tidak begitu kuat. Yang kedua dikatakan dia tidak bertahan begitu lama begitu. Jadi dari para ahli disarankan ya pasca penyembuhan COVID ya 3 bulan setelah penyembuhan COVID itu sudah bisa dikerjakan vaksin. Jadi kalau sembuh COVID-nya itu baru sebulan atau baru 2 bulan, ya itu dari standar yang ada ya, dari rekomendasi yang ada itu belum perlu. Tapi kalau sudah 3 bulan lebih, itu kita menduga antibodinya itu sudah rendah sebenarnya. Jadi perlu dibantu dengan vaksin. Yang pertama itu, yang kedua untuk perlindungan janin sebenarnya target vaksin itu adalah untuk perlindungan ibu. Walaupun secara teori antibodinya itu ada yang bisa melewati sawar darah plasenta istilahnya. Yang bisa melewati plasenta transfer ke janin. Ya, secara teori itu ada. Tapi tentu nanti setelah bayinya lahir akan mengikuti protokol dari dokter anaknya. Bagaimana next-nya. Ya. Tapi secara teori bisa melakukan transfer antibodi dari ibu ke janin. Kemudian terkait tadi penjelasan anemia atau HB-nya rendah ya. Dari yang sepanjang saya tahu, anemia tidak menjadi faktor pencegah atau faktor tidak divaksinnya seorang ibu hamil, gitu. Tapi kalau bicara anemia ini panjang lagi Mas Benny. Anemia dampaknya memang banyak pada ibu hamil nih. Secara umum anemia itu kurangnya HB. Jadi HB itu secara penjelasan mudahnya dia sebagai pengangkut ya. Jadi kalau kita mau angkut pasir itu kan perlu truk-truk ya. Nah, truk-truknya itu HB-nya buat ngangkut nutrisi, buat ngangkut oksigen buat janin. Jadi bayangkan ibu, kalau ibu HB-nya rendah, ya, maka kita bisa duga nutrisi dan oksigen yang sampai ke janin itu sebenarnya nggak begitu optimal, karena pengangkutnya sendiri itu kurang. Ya, makanya ini perlu dikoreksi. Nanti ibu konsultasi dengan dokternya, apa yang menyebabkan HB ibu rendah, kemudian diberikan pengobatan supaya hemoglobin ibu naik agar ibu tidak anemia saat hamil. Mungkin itu Mas Benny penjelasan singkatnya. Nah, jazakallah khair, jazakumullah kepada seluruh para penanya. Dok, sebenarnya kalau kita mau ikutin penanya masih ada belasan lagi nih dok. Masya Allah malam ini luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Jadi cukup antusias. Insya Allah ya, akan ada program lagi ya dok di kesempatan selanjutnya. Tetap ikuti saja para sahabat di HSI yang ada info-info selanjutnya untuk konsultasi sudah kita tampilkan tadi jadwalnya. Baik, tidak terasa dok, jazakallah khair atas yang sudah dibagi. Sebelum kita tutup, silakan dokter untuk memberikan summary ya, summary konsultasi online kita hari ini. Resume, tafadhol. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair, Mas Benny selaku moderator dan rekan-rekan yang mengikuti acara pada malam ini. Jadi memang kita yakin ya, dan kita tahu bahwa kualitas si anak ya dan kualitas janin itu dipengaruhi oleh bagaimana si ibu memperlakukan janin ini sejak kehamilan ya. Sejak awal pembuahan sampai dengan lahir sampai dengan setahun pertama, penting sekali ibu untuk mengkonsumsi nutrisi yang adekuat atau yang cukup, karena ini penting untuk membentuk jaringan, perkembangan otak, pertumbuhan tulang, dan pertumbuhan si janin. Jadi pesan Ana untuk ibu-ibu hamil, yang pertama, capailah berat badan yang ideal pada saat hamil. Kemudian yang kedua, pilihlah makanan, konsumsilah makanan yang baik dan yang cukup. Kemudian juga cukup beraktivitas, lakukan kunjungan ke tenaga medis secara rutin, dan juga jika ada penyakit penyerta, ditangani supaya terkontrol. Mungkin itu saja pesan Anda, Mas Benny, untuk teman-teman semua. Jazakallah khair atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian Anda.
jazakallahu khair atas semua ilmu yang diberikan. Semoga dokter dan keluarga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak terasa sudah lebih dari 60 menit ya kami menemani sahabat HSI Peduli pada program konsultasi online HSIP malam ini. Jangan lupa, jagalah selalu pola hidup sehat, makan, tidur, dan berolahraga secara teratur. Selalu jaga hubungan komunikasi dengan orang terdekat, baik teman maupun keluarga. Dan tentu saja, selalu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yang selalu berbaik sangka kepada Allah atas takdir yang kita hadapi. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Sabtu pagi dalam program konsultasi online HSIP dengan tim dokter HSI Peduli. Untuk kritik dan saran, dapat sahabat layangkan ke dokter.hsi.id. Baik para sahabat, sampai jumpa kembali dan semoga Allah tetap menguatkan kita berjalan di atas manhaj yang lurus ini serta menjadikan semua usaha kita berbuah pahala dan ampunannya. Amin. Saatnya saya, Benny, dan seluruh tim HSI Peduli yang bertugas malam ini pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.